Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alan, gimana kabar Torik? Khair? Khair, Ustaz, alhamdulillah. Nah, Ustaz, gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah baik. Udah pulang ke Banda Aceh kembali, Ustaz, ya? Ya, udah di Banda Aceh lagi nih, alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Baik, Ustaz, bisa dimulai, Ustaz? Insyaallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam kajian rutin kita membaca kitab Risalah Haqquz Zawjain, pembahasan tentang hak suami istri yang disusun dan ditulis oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hak-hak yang harus atau kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang istri kepada suaminya. Baik. Dan kemudian bab selanjutnya Syekh akan membahas hak suami yang harus dia atau hak istri yang harus diberikan oleh suami. Baik. Nah, ketika setiap pasangan suami istri mereka memperhatikan kewajiban-kewajiban mereka masing-masing, maka insya Allah ya kehidupan rumah tangganya itu akan sakinah, akan mawaddah, ya akan memberikan ketenangan, kesejukan, dan akan menjadikan rumahnya baiti jannati. Sebagaimana ucapan Nabi SAW, rumahku adalah surga untukku. Namun kalau seandainya si istri tidak menunaikan haknya sebagai seorang istri kepada suaminya, maka di sini dibutuhkan suami harus bersabar agar ya perjalanan rumah tangganya itu akan terus berlanjut. Demikian juga ketika si istri tidak mendapatkan haknya dari si suami, ya maka dia juga perlu bersabar walaupun ya ada hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupannya, ada yang menyakitkan dari kehidupannya, namun disitulah kita mesti bersabar. Ya karena ketika kita akan berhadapan dengan yang namanya manusia itu dengan segala kekurangannya, zalimun jahilun, maka tentunya ya ada benteng-benteng yang harus kita bentengi diri kita agar kita bisa melewati itu semuanya sampai kita bertemu dengan Allah, dan tentunya benteng itu akan bisa kuat dan kokoh ketika kita berusaha untuk menggali, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Allah dengan baik. Tapi kalau seandainya kita tidak punya benteng, kita tidak punya perisai, maka kita khawatirkan masalah yang kita hadapi yang itu mungkin satu jengkal, terkadang bisa masalahnya seperti gunung akan menghimpit diri kita. Tapi disinilah menunjukkan pentingnya seseorang membenahi hatinya dan kolbunya ya dengan menghadiri majelis ilmu, mendengarkan nasihat-nasihat yang mudah-mudahan itu semakin membuat hidup kita semakin baik ya di dunia dan akhirat kita. Tapi di sini disebutkan oleh Syekh, inna zawja rubbanus safinati wal qayyimu alal baiti wa kama anna lahu huquqan fa inna alaihi huquqa wa zawjul muslimu yataqarrabu ila Allah bi adi haqqi zawjatihi alaihi yuaddi haqqaha li'annahu ra'in 'alaiha wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi farrajulu salihu ya'lamu anna qad istur'iya hadhihi zawjata wa anna mas'ulun anha
Fayajhadu nafsahu fi nushi laha wa adai. Suami adalah nahkoda sebuah kapal. Dan dia adalah penegak di dalam rumah. Sebagaimana dia ada hak-hak yang harus dilakukan oleh istri kepada suami, demikian juga suami ada kewajiban yang harus dia tunaikan kepada istrinya. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Si suami tidak hanya menuntut ya haknya saja kepada istrinya, tapi dia tidak menunaikan kewajiban. Ya, nah apa yang dia tuntut dari istrinya dari hak, maka sebesar itu pula dia harus memberikan kewajiban kepada istrinya. Si suami ingin istrinya mukanya misalnya seperti artis, cantik, putih, wangi, ya sudah. Kalau kamu menuntut istri kamu dengan kondisi dan keadaan tadi, maka kewajiban engkau juga membeli kosmetik yang dipakai sama artis. Supaya arti kamu cantiknya seperti artis. Supaya wanginya seperti wangi artis. Supaya menarik seperti pakaian artis, dibelikanlah ada pakaian artis. Ya kita berbicara ini di rumah ya, kita nggak berbicara keluar rumah. Jelas perhatian, tapi kalau seandainya dia menuntut istrinya harus mukanya begini dan begini, ya kemudian nggak ada uang yang dikhususkan diposkokan uang untuk komestik, nggak ada. Di mana kamu ingin punya istri mukanya harus cantik, harus bersih, sementara komestiknya nggak dibeli? Ya artis itu cantik kan karena kosmetiknya banyak, mahal kosmetiknya, perawatannya mahal. Setiap bulan mungkin harus ke salon menghabiskan uang sekian juta. Lah kalau seandainya memang itu kewajiban, kita tidak mampu untuk memberikan, ya sudah. Itulah yang mampu yang kita berikan dan itu hak yang kita tuntut. Jadi jangan kita menuntut hak ya para suami melebihi daripada kewajiban yang kita berikan kepada istri. Bisa difahami ya? Wa zaujul muslimu, dan seorang lelaki suami yang muslim, dia akan mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan menunaikan kewajiban dia kepada istrinya. Ya. Jadi ketika kita melakukan berhubungan rumah tangga, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, bukan hanya pertanggungjawabannya kepada si istri, pertanggungjawabannya bukan hanya kepada mertua kita, tapi yang paling berat, yang paling besar pertanggungjawaban itu kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melalui lisan Rasulnya untuk kita berbuat baik kepada istri. Wa yu'addi haqqaha, dan dia mendekatkan diri kepada Allah dengan menunaikan hak-hak istrinya. Li'annahu ra'in 'alaiha, dikarenakan dia pemimpin kepada istrinya. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata dalam hadisnya, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian itu akan ditanya akan kepemimpinannya. Wal imamu ra'in, dan imam itu adalah pemimpin dan dia akan ditanya dari tentang rakyatnya. Wa rajulun ra'in fi ahli, dan seorang suami dia adalah pemimpin untuk keluarganya dan dia akan ditanya oleh Allah ya kepemimpinannya tersebut. Farajulus salih, maka laki-laki yang saleh ya'lamu, dia mengetahui bahwasannya dia itu adalah pemimpin istrinya. Dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dari istri yang dia punya. Ya, apakah itu hak istri berupa kehidupan ataukah istri berupa bekal untuk akhirat? Bisa saja seorang suami, para hadirin dan hadirat, dia fokus intan, dia concern dengan menafkahi istrinya, lahir dan batin, hubungan misalnya hubungan biologisnya dia berikan, rumah yang layak dia berikan, begitu juga pakaian yang layak, makanan yang layak, dan yang semisalnya. Dia penuhi itu semuanya. Dan ini belum cukup. Sampai Anda mendidik istri Anda menjadi seorang wanita yang salehah. Menjadi wanita yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang menjauhi dosa dan menjauhi maksiat. Harus demikian. Jelas di sini harus demikian kondisinya. Jadi tidak hanya sekedar dia memperhatikan kehidupan dunianya saja. Begitu juga sebaliknya, ada seorang suami yang memang dia mendidik istrinya di atas taat kepada Allah, istrinya dia hafalkan Quran, istrinya diajak kajian, tapi dalam kebutuhan lain nggak ada.
Dia mampu untuk memberikan sesuatu baju kepada istrinya, dia mampu misalnya membeli apa yang itu merupakan standar nafkah seorang istri, tapi dia tidak penuhi, itu juga tidak baik. Ya, tetapi suami yang baik adalah suami yang dia memenuhi kebutuhan suami istrinya dunia dan akhiratnya. Jelas ya? Maka fayujhidu nafsahu, sehingga dia berusaha sekuat tenaga ya menasehati istrinya dan juga menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami kepada istri. Ya alamu anna dzalika min taqwallah, dan itu diketahui adalah bagian daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, fattaqullah fin nisa, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dari istri-istri kalian. Nah, para hadirin dan hadirat, sebagaimana yang telah kita singgung pada pertemuan-pertemuan yang lalu, di antara wasiat yang Rasulullah SAW wasiatkan sebelum beliau meninggal kepada para sahabatnya yaitu mengenai perbudakan. Takutlah kalian kepada Allah dari budak yang kalian miliki. Dan juga di sini Nabi SAW mengingatkan kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari istri yang kita punya. Kenapa? Rasulullah SAW repot-repot mengingatkan masalah ini itu sebelum beliau meninggal tentang budak tadi. Karena mereka adalah makhluk yang lemah. Mereka adalah makhluk yang sangat rentan kita menzolimi mereka. Seorang istri yang dia memang tidak bekerja, dia menjadi ibu rumah tangga, ya kemudian anaknya banyak, ya dan pasti kadang badannya itu berubah karena dia setiap 2 tahun sekali beranak. Ya, nah ketika si suami tadi mendoliminya, menceraikannya tanpa ada alasan-alasan syar'i, ya tentunya ini akan membuat doror kepada istri itu lebih besar. Lah si suami ya sudah, dia gampang dia mencari perempuan lain. Nah sekarang ini perempuan dengan seorang wanita yang punya anak sekian, yang tangannya mungkin sudah kasar mencuci baju, mencuci piring, ya badannya sudah gemuk karena seringnya melahirkan atau yang semisalnya. Ya tentunya ya sulit mungkin orang-orang akan menikahinya. Pasti orang-orang akan mencari yang lebih muda, yang lebih langsing, yang lebih oke dan segalanya. Ya maka dengan kondisi dan keadaan seperti ini, Rasulullah SAW ingatkan kita kepada Allah, ingatkan kita dengan Allah. Jangan sampai wanita-wanita yang lemah ini, ya makhluk-makhluk Allah yang lemah ini, engkau mendolimi mereka. Maka takut engkau kepada Allah, Allah akan menuntut apa yang kau lakukan. Ini menunjukkan rahmatnya Islam. Ini menunjukkan mulianya Islam. Ini menunjukkan bahwasanya Islam sangat memperdulikan hak-hak kaum wanita. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, teman-teman semuanya, kita harus menyadari bahwasannya tokoh yang paling hebat di dalam memerdekakan kaum wanita dari perbudakan dalam tanda kutip, ya dari kehidupan jahiliyah, tidak ada yang lebih berjasa kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya, wa idza busyira ahadum bil untha dhalla wajhuhu muswadda. Ketika mereka didatangkan khabar bahwasanya yang lahir itu adalah anak perempuan, maka berubahlah wajah mereka menjadi hitam karena malu, aib. Ya, sebuah keluarga lahir di situ anak perempuan. Ya, sebuah kehinaan. Tapi subhanallah para hadirin dan hadirat, hukum ini dihapus oleh Nabi SAW dari wahyu yang datang dari Allah. Ya, bahkan Nabi menyebutkan siapa yang memiliki 3 anak perempuan, yang kemudian anak tersebut dididik dengan baik dan menjadi anak yang salehah, maka tidak ada balasan baginya surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya memiliki anak perempuan dianggap sebuah kehinaan, justru Islam mengangkat kaum wanita, siapa yang laki-laki memiliki anak perempuan, ya, dan dia menjaganya, dia mendidiknya, dia membimbingnya, maka dia akan masuk dalam surga. Maka Nabi kita SAW sendiri, beliau adalah Abul Banat. Ya, semua anak laki-laki beliau meninggal semuanya. Yang tumbuh besar adalah anak perempuan-perempuan beliau. Bisa difahami ya, ibu-ibu semuanya. Jadi apa saja yang datang dari dalam syariat Islam, yang ada sisi keterkaitannya dengan kaum wanita, itu semuanya adalah memuliakan wanita itu sendiri.
Nah, ketika ada di sana hal yang dibedakan antara laki-laki dengan perempuan, ya dalam beberapa permasalahan, karena memang kodratnya laki-laki berbeda dengan kodratnya perempuan. Tetapi ketika di sana hal-hal yang memang bisa dilakukan oleh kedua-duanya, maka dalam Islam mereka sederajat. Allah mengatakan man amila shalihan min dzakari aw untha fahuwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki dan kalangan perempuan, maka mereka adalah orang-orang yang beriman. Jadi tidak dibedakan dalam urusan pahala, tidak dibedakan dalam urusan ajar, dan juga tidak dibedakan dalam urusan dosa. Ketika laki-laki berbuat sebuah dosa, yang perempuan juga berbuat sebuah dosa dengan dosa yang sama, maka dia mendapatkan hukum yang sama. Tapi ada hal-hal yang di sana dibedakan pensyariatan laki-laki dengan perempuan karena memang kondisi fisik dan kodrat perempuan dan laki-laki berbeda. Ya, laki-laki disyariatkan mereka berjihad kalau seandainya ada resolusi jihad dengan jihad yang syar'i. Ya, mereka harus membawa pedang, mereka harus membawa kuda dan lain semisalnya. Ya, ini kodratnya laki-laki yang arah ke sana. Perempuan ketika mereka memang kodratnya adalah fisiknya lemah, tidak seperti laki-laki, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, yang menggantikan mereka dari jihad tadi cukup mereka haji ataukah mereka umroh yang pahalanya sama seperti pahala laki-laki yang berjihad. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat ini berbeda, perempuan tidak melakukan seperti pekerjaan laki-laki tapi pahalanya itu sama. Bukankah ini rahmat? Bukankah ini bentuk kasih sayang? Nah, ketika Anda ingin mengajak agar laki-laki sama persis seperti perempuan, ya, itu adalah Anda ingin menjerumuskan diri Anda dalam kehancuran. Anda ingin menjerumuskan diri Anda ke dalam kebodohan dan ketololan. Allah Subhanahu wa taala ingin membedakan laki-laki dengan perempuan dalam sebagian hal, tetapi pahalanya sama dengan laki-laki, pingin sama laki-laki, ini kan bodoh namanya. Ya, jadi apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah digariskan oleh Allah, apa yang telah disyariatkan oleh Allah, maka itulah kebaikan itu sendiri. Jadi jangan diubah-ubah lagi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala putuskan. Bisa difahami ya? Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, kita baca lagi. Taib. Ar-rajulu salihu yuaddi haqqa zawjatihi alaih li'annahu ya'lamu annahu wasiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yakhsha wa yakhafu an yudhi'a wasiyatan awsa biha habibuhu sallallahu alaihi wasallam wa rasuluhu wa qudwatuhu sallallahu alaihi wasallam qad qala habibuna istausu bin nisa'i khaira. Perhatikan. Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Ar-rajul salih, laki-laki yang saleh adalah laki-laki yang menunaikan kewajibannya ya sebagai seorang laki-laki kepada istrinya. Kenapa? Dikarenakan dia mengetahui Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Diperintahkan kita untuk menjaga istri-istri kita. Ya, karena itu sebagai tanda daripada keimanan seseorang. Taib. Wa yakhsha wa yakhafu ayyudhi'a wasiyatan. Dan dia takut dan khawatir. Ya, dia menyia-nyiakan wasiat yang telah diwasiatkan oleh kekasihnya, oleh Rasulnya, oleh qudwahnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata dalam hadisnya, istausu bin nisa'i khaira. Nasihatilah wanita dengan yang baik. Taib, istausu bin nisa'i khaira. Nasihatilah wanita dengan baik. Karena ada lanjutan hadis di mana Nabi SAW mengatakan fa innahunna khuliqna min dhal'in wa in a'waja syai' fi dhala' a'lahu fa in dhahabat tuqimuhu kasarathu wa in taraqathu lam yazal a'waj fastasu bin nisa'i khaira. Kata Nabi SAW, sesungguhnya mereka diciptakan dari rusuk
dan bagian terbengkok dari rusuk adalah bagian atasnya. Seandainya kau luruskan, maka berarti kamu telah mematahkannya. Dan seandainya kamu biarkan, maka akan terus saja bengkok. Maka nasihatlah wanita dengan cara yang baik. Subhanallah ya. Gambarannya begitu indah dari Nabi SAW. Iya, Nabi memulai nasihatnya, nasihatilah perempuan kalian dengan cara yang baik. Kemudian ditutup nasihat beliau juga, nasihati istri-istri kalian dengan cara yang baik. Nah perempuan ketika dia dikerasin, ya dia akan patah, dia akan rusak. Tapi kalau seandainya ya sudah terserahlah ente mau buat apa, kamu buat apa terserah sama kamu, maka dia akan terus bengkok. Maka bagaimana caranya nasihat yang baik tersebut? Ya dia menggunakan bahasa-bahasa yang memang perempuan suka dengan bahasa-bahasa tersebut. Kalau kita mau jujur ya, kalau kita tanya sama ibu-ibu semua yang hadir di sini, ya hal yang paling menyakitkan buat ibu-ibu itu adalah ketika dia dibanding-bandingkan dengan perempuan yang lain. Itu lebih menyakitkan, itu lebih sedih dan dia lebih siap ditempeleng daripada dia dibanding-bandingkan dengan perempuan-perempuan yang lain. Karena itu sesuatu yang menyakitkan buat perempuan. Walaupun terkadang laki-laki dengan ucapan dia, si fulanah begini, ibu saya begini, kakak saya begini, ini saya begini, gak seperti kamu gini. Itu menyakitkan buat dia. Yang kita memang tujuan kita supaya istri kita bisa berubah. Ya supaya dia bisa seperti ibu kita misalnya bersih-bersih rumah, seperti kakak kita rumahnya bersih. Sementara rumah kamu begini, kamu ini begini, gak teratur. Ya ibu saya gak begini modelnya, kakak saya gak begini modelnya. Mereka bersih, mereka rapi dan seterusnya. Misalkan ya. Ya maka ya tujuan kita adalah untuk memberikan kesemangatan baginya untuk dia berubah. Tetapi itu terkadang dengan cara seperti ini sangat menyakitkan mereka. Nah bagaimana caranya? Kita cari cara lain. Agar tujuan kita bisa sampai, dia bisa berubah, tetapi tanpa harus kita mematahkan dia. Tanpa kita harus membuat dia sedih. Bisa difahami ya? Taib. Ar-rajulus salihul mubaruku yu'addi haqqa zawjatihi li'annahu ya'lamu anna amanatun indah. Mimman? Minallah. Min rabbis samawati wal ard. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Seorang laki-laki yang soleh, yang berberkah, dia akan menunaikan kewajiban dia kepada istrinya. Kenapa? Li'annahu ya'lamu annaha amanatun indah. Karena dia mengetahui istri itu adalah amanah yang diamanahkan kepadanya. Siapa memberikan amanah? Allah Subhanahu wa taala, pemilik langit dan bumi. Ketika kita membuka sebuah sekolah, yang kemudian orang tua mengamanahkan untuk anaknya disekolahkan di sekolah kita. Dengan biaya yang cukup tinggi. Pasti di antara kita akan menjaga kualitas dan akan menjaga amanah tersebut. Jangan sampai orang tua kecewa ketika dia menitipkan anaknya kepada kita. Kan seperti itu. Ya itu amanahnya dari manusia. Kita begitu menjaga. Sadarkah kita bahwasanya istri kita di rumah hari ini dia adalah amanah yang dititipkan oleh kepada kita. Dari siapa? Bukan mertuanya. Mertua itu yang nomor 2, yang nomor sekian. Dari siapa? Dari Allah. Allah yang amanahkan kita untuk menjaga istri tersebut. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, fa innakum akhadtumuhunna. Sesungguhnya kalian mengambil perempuan tadi di rumah orang tuanya, di rumah bapaknya, di rumah ibunya, yang mungkin dia di rumah tadi ada pembantu, di rumah mungkin dia ada selalu yang mengaturnya, di rumah mungkin dia rumah yang bagus. Kemudian Anda ambil dia, Anda bawa ke rumah Anda, yang rumah Anda mungkin rumahnya tidak senyaman rumahnya dia, yang mungkin dia semua kebutuhan rumah dia yang mengerjakan semuanya, ya walaupun dia rela, walaupun dia siap, walaupun dia ridho, kemudian Anda tidak menjaga amanah. Kemudian Anda memukulnya, Anda memarah-marahinya, Anda menyakitinya, Anda ya menzolimi dirinya. Ya bukankah ini sebuah hal yang cukup tercela? Para hadirin dan hadirat. Makanya Nabi SAW mengatakan, fa innakum akhadtumuhunna. Sesungguhnya kalian telah mengambil perempuan-perempuan tersebut dengan amanahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa amanah? Karena ketika Anda mengucapkan
Ya, oh, jawaban dari wali, saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya dengan mas kawin sekian dan sekian. Ya, sekian dan sekian, maka ya kita menjawab saya terima nikahnya. Ya, ini kalimat siapa yang mensyariatkan? Apakah kalimat ini disyariatkan oleh KUA? Apakah kalimat ini disyariatkan oleh bagian adat? Enggak. Syariat ijab dan qabul itu datang dari Allah Rabbul Alamin. Ya, walaupun lafadznya seseorang silakan baca lafadz apa saja, kalau memang lafadz itu menunjukkan bahwasanya itu adalah pernikahan. Baik. Namun asal daripada pensyariatan, pengungkapan kalimat-kalimat akad itu ya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengikat kita itu Allah. Makanya teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, ya, kalau kita berteman, kita bergaul ya. Tahun ini kita bergaul dengan si fulan. Tahun depan kita bisa saja teman kita sudah berbeda, bukan di teman ini. Itu hal yang biasa. Dan itu bukan sesuatu yang harus tercela. Karena kita nggak pernah hijab dan qabul sama teman. Saya terima kamu sebagai pertemanan dengan engkau, dengan mas pertemanan, ya 1 gram emas. Ya selama sekian atau selama-lamanya, nggak ada kita akad pertemanan itu, nggak ada. Iya, yang ada kita jangan memutus tali silaturahmi. Yang ada jangan kita saling hajar menghajar dengan saudara-saudara kita muslimin, dengan teman kita. Tapi kondisi hari tahun ini berteman dengan si fulan, besok akrab dengan si Alan, besok lagi akrab dengan si Alan yang lain lagi, hal yang biasa, bukan hal yang tercela. Yang tercela itu dia meninggalkan temannya, dia tidak memutus tali silaturahmi, dia tidak berkomunikasi, dia putuskan komunikasi dan sebagainya, itu yang tercela. Tapi kalau dia akrab A dengan B dan C, beda karena kan kita nggak ada akad dalam pertemanan. Nah, dengan istri kita sudah ada akad, saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya, dengan mas kawin sekian, saya terima nikahnya. Jadi tidak bisa pertemanan, hubungan pertemanan itu disamakan dengan hubungan rumah tangga. Kalau hubungan pertemanan nggak asik, ya sudah. Kamu nggak asik jadi teman saya jadi teman lain lah. Ya terserah, nggak ada masalah. Tapi kalau sama istri kan nggak bisa. Ente itu nggak asik jadi istri saya. Ya, yang ada kita harus membuat istri itu harus asik. Ya itu tugas kita karena kita ada ikatan yang kita diikat dengan dirinya. Bisa difahami teman-teman semuanya? Tapi karena Allah yang mengikat kita dengan perjanjian tersebut. Az-zawjul muslimul mubaraku la yu'addi haqqa zawjati ala sabilil muqabalah bal yu'addi al-haqqa alladhi alaih li'anna mas'ulun amma hummila baina yadi rabbi subhanah. Dan laki-laki muslim yang berberkah, dia tidak menunaikan kewajibannya kepada istrinya ala sabil muqabalah. Ya, jadi kalau istrinya memang berbuat baik, ya udah saya berbuat baik sama kamu. Kalau kamu memang menservis saya dengan baik, ya sudah saya servis kamu dengan baik. Tapi kalau kamu nggak berbuat baik sama saya, sudah saya juga nggak peduli sama kamu. Nggak demikian. Bal yu'addi haqqal ladzi alaih. Bahkan dia harus menunaikan kewajiban dia. Anda tunaikan dulu kewajiban Anda. Ketika istri Anda tidak menunaikan kewajiban dia kepada Anda, itu urusan dia dengan Allah. Ya, tetapi hak Anda menunaikan kewajiban Anda sebagai seorang suami kepada istri Anda dengan standar yang ma'ruf di dalam syariat, ya, kembali ketika masing-masing tersebut tidak menunaikan kewajibannya, dia akan berdosa di hadapan Allah. Ya, ketika Anda menyadari itu nggak benar, itu nggak salah, itu melanggar perintah Allah. Nah, ketika Anda menyadari itu melanggar perintah Allah, kenapa Anda juga berbuat yang sama kepadanya? Bisa difahami maksud saya? Li'annahu mas'ulun amma hummila baina yadi rabbih. Karena dia akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala amma hummila. Ya, apa yang akan dia bawa pertanggungjawaban itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walidha yanbaghi alaina ma'asyara rijal an nata'allama huquqa zawjatina wa nu'allima abna'ana dhalik li'u'addil amanatal wajibata alaina. Oleh karena itu, hendaknya bagi kita semuanya, wahai kaum suami, untuk kita mempelajari hak-hak apa saja yang harus kita tunaikan kepada istri-istri kita. Wa nu'allima abna'ana dzalik. Dan kita juga ajarkan anak-anak kita bahwasanya kamu anak laki-laki,
Hendak kamu ke depan kamu akan menjadi seorang suami, ke depan kamu akan menjadi seorang bapak, kamu akan menjadi seorang ayah. Maka ini yang harus kamu lakukan, ini yang harus kamu tunaikan, ini yang harus kamu kerjakan. Dipersiapkan anak tersebut. Jadi anak itu bukan hanya disekolahkan di sekolah yang tinggi supaya dia dapat pekerjaan yang layak, tetapi anak itu juga para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah harus dididik dia menjadi seorang leader, dia jadi seorang pemimpin, minimal memimpin keluarganya kelak dengan sampai ya dia tidak bisa menjadi bapak di dalam rumah tangganya nanti. Bisa difahami ya sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Bapak-bapak dan ibu-ibu harus concern dalam urusan anak ini. Harus concern. Ketika kita menyanyiakan sesaat saja, apa yang itu menjadi kewajiban kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, dalam mendidik anak-anak, maka ini akan membuat fatal untuk kehidupan mereka. Ya sebagaimana contoh, ya anak laki-laki kok sukanya minta beli boneka, laki-laki kok suka minta beli baju warna pink, kok laki-laki sukanya mainnya sama perempuan, main Barbie dan sebagainya. Maka si bapak di sini, si ibu jangan membiarkan anaknya demikian. Jangan dibiarkan. Kalau seandainya dia biarkan anaknya dari kecil sudah diarahkan ke sana, kemudian dia tidak berusaha untuk menghalanginya, tidak berusaha untuk mengingatkannya, tidak berusaha untuk memisahkan, kita khawatir anaknya nanti akan bengkok besarnya. Ya, dia akan berkelakuan seperti kelakuan perempuan. Ya, karena naudzubillah bisa-bisa dia operasi, ya dia berbaju dengan baju perempuan atau dia bermakeup dengan pakaian perempuan. Dan ini adalah karena Anda telah menyanyiakan ketika dia masih kecil. Ya sudah dilihat perempuan adalah anaknya laki-laki, sudah mau main boneka, ambil dia, udah kamu main bola, sana main bola, main sama laki-laki. Bawa sepeda jatuh biasa, laki-laki jatuh. Ya terkadang ada ibu-ibu anak perlakinya dipingit luar biasa. Tujuannya baik, tapi dipingit di rumah terus mainnya sama pembantu. Ya di rumah pembantu kan perempuan semua. Ini nggak baik buat perkembangannya, nggak baik. Ya kita khawatir dia akan bagaimana pergaulannya dia. Anak-anak itu harus main, dia harus bergaul dengan teman-temannya. Tinggal dikontrol saja, jangan berkawan sama orang-orang yang tidak baik. Bisa difahami ya? Linu'adil amanah al-wajibah alaina, yang untuk menunaikan amanah yang wajib itu kepada kita. Min haqqi zawja ala zawjiha ayunfika 'alaiha mimman jaratil 'adatu bihi wa yut'amaha idza ta'ima wa yaksuha idza iktasa. Al-matlubu minar rajuli ayunfiqa ala zawjah wa yut'ama zaujata bima jaratil 'adatu bihi min ghairi israfin wala taqtirin fala yabkhalu 'alaiha bima indah duna ma jarat bil 'adatu wala yazidu wa fawqa ma yatiq fawqa ma jarat bil 'adah lianna nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Masya Allah. Perhatikan baik-baik teman-teman semuanya, para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di sini dari haknya istri yang harus ditunaikan oleh si suami adalah ayunfiqa 'alaiha. Diinfakkan suami istri tersebut apa yang telah berjalan adat di situ. Ya, apa yang berjalan adat di masyarakat, seorang suami dia telah memenuhi kebutuhan standarnya kepada istrinya. Misalnya apa? Ya misalnya pakaian, ya dibelikan pakaian, diberikan rumah, disewa ataukah dia beli, ya atau diberikan makanan, ya memang makanan yang layak. Ya dan bukan di sini harus beli baju yang harganya sekian juta atau bahkan sekian puluh juta. Harus beli sepatu yang harganya sekian puluh juta, tidak. Tapi di sini berlaku dengannya adat. Bagaimana sebuah kebiasaan di masyarakat. Seorang suami dengan memberikan ini, maka dia telah memenuhi kebutuhan istrinya, maka itu sudah cukup. Bisa difahami ya? Wa yut'amaha, dan dia memberikan makanan kepada istrinya apa yang dia makan. Dan dia memberikan pakaian kepada istrinya apa yang dia pakai. Al-matlubu minar rajuli, dan hal yang dituntut kepada laki-laki, yang diharapkan kepada laki-laki, untuk dia menginfakkan
apa yang dia miliki kepada istrinya, ia memberikan makanan kepada istrinya apa yang telah berjalan adat. Apa adatnya? Misalnya sehari semalam 3 kali dikasih makanan. Kalau seandainya itu sudah diberikan, sudah mencukupi. Tanpa harus ada, tanpa mubazir, tanpa israf dan lain sebagainya. Dan dia jangan pelit apa yang dia punya kepada istrinya. Jangan pelit. Ya, jangan pelit. Karena harta yang paling baik yang kita keluarkan, yang kita infakkan, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, adalah untuk istri kita. Dinarun anfaqtu li ahlik a'dham wa ajran indallah. Harta yang kau infakkan kepada istri dan anak-anakmu, itu kata Nabi SAW lebih besar pahalanya di sisi Allah. Jadi jangan sampai para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, jangan sampai kita itu boros-borosan di luar rumah. Sering bayarin teman makan, sering balenin teman makan. Tapi ketika sudah urusan rumah tangga, ketika sudah urusan istri, ya istri sudah makan telur setiap hari di rumah. Ya sementara dia bisa mengeluarkan uang ratusan ribu bahkan jutaan rupiah untuk bayarin temannya makan. Tapi istrinya cukup makanan di rumah apa yang ada. Ya tidak demikian. Seharusnya kalau teman-teman Anda memberikan dengan model yang saya sebutkan tadi, seharusnya kepada istri dan anak-anak harus lebih baik diberikan daripada apa yang telah diberikan kepada teman-temannya. Bisa difahami ya? Duna majarat bil ada wala yazidu wa faqwa ma yatik. Dan dia tidak para hadirin membebani dirinya apa yang memang dia tidak ada kemampuan di situ. Jangan membebani dirinya. Ya misalnya dia cukup membeli abaya atau baju-baju yang memang baju lokal. Maksa harus beli baju merek LV, merek Dior, ya Chanel kepada istrinya yang kadang dia tidak punya kemampuan, ya dia memang istilahnya cukup hanya membeli barang-barang yang kita katakan tadi, dia paksa diri untuk menyenangkan istri. Ini juga salah. Ya, fauqa ma jara bil ada, itu di atas apa yang telah berjalan adat. Karena yang ma'ruf di kalangan kita, asalkan dia beli baju untuk istrinya sudah mencukupi. Ya mungkin kalangan-kalangan tertentu, orang-orang kelas tertentu yang memang mereka belanjanya di brand-brand yang saya sebutkan tadi. Itu tidak ma'ruf. Itu mungkin segelintir manusia yang punya kekayaan. Tetapi kebiasaannya kita ya sudah. Adat kita hari raya beli baju untuk istri, beli baju untuk anak-anak. Ya beli tas kalau memang tasnya sudah nggak ada. Kita beli sendal kalau sendalnya sudah copot dan lain sebagainya. Ini hal yang ma'ruf. Ya. Dan Nabi SAW telah mengatakan dalam hadisnya, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan untuk mereka kewajiban kalian memberikan rezeki kepada mereka, memberikan makanan kepada mereka, dan juga memberikan pakaian kepada mereka bil ma'ruf. Apa yang menjadi adat dan kebiasaan di masyarakat seperti yang saya sebutkan tadi, kalau itu memang sudah menjadi standar, dia telah berbuat baik kepada istri dan anak-anaknya, maka itu sudah mencukupi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya cukupkan materi sampai di sini. Mungkin kita akan lebih panjang waktunya untuk diskusi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Di kota yang berbeda. Nah. Saya dan suami tinggal di kota yang berbeda karena pekerjaan kami berdua ASN. Mohon sarannya Ustadz. Kadang saya ingin resign saja karena banyak kewajiban saya sebagai seorang istri yang tidak bisa saya tunaikan. Tetapi berbanding terbalik dengan keinginan orang tua. Baik, para hadirin hadirat rahimani rahimakumullah, sepertinya soal ini mirip-mirip dengan soal yang saya telah jawab pada pertemuan yang lalu. Mungkin bisa dilihat kembali, tetapi tidak ada masalah untuk saya menambah di sini. Ya, para hadirin dan hadirat, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Ya, zahir daripada ayat itu sukunnya kita itu ketika dekatnya kita dengan hidup kita, dengan istri kita. Ketika kita bersamanya kita akan tenang. Ya, dan ini menunjuk zahir daripada ayat, ya sudah, dia dekat dengan istrinya. Makanya Nabi SAW, istri-istri beliau yang jumlahnya itu lebih dari 4 tadi, rumahnya semua berdekatan dengan beliau. Iya, dan itu salah satu tujuan seseorang melakukan pernikahan. Ya, itu salah satu tujuan seseorang melakukan hubungan. Nah, kalau seandainya dia ASN, itu ASN sampai kapan pensiunnya? Ya, dan pindah kepada satu kota ke kota lain, sesuatu yang sangat sulit, sesuatu yang sangat ribet.
Ya kalau memang seandainya dia tidak bisa menunaikan hak dia sebagai seorang istri, ya dan sekarang dia hak istri juga tidak tertunaikan, kewajiban dia sebagai istri juga tidak terlaksana, kewajiban dia juga tempat dia bekerja juga tidak maksimal. Ya akhirnya nggak ada yang maksimal. Dia sebagai istri nggak maksimal, sebagai orang bekerja nggak maksimal. Ya belum lagi hal-hal yang akan terjadi. Ya dia punya anak, anaknya perlu diurus dan sebagainya. Ya maka di sini dia membangun komunikasi yang baik kepada ibunya. Ya dia bangun komunikasi yang baik. Kalau memang seandainya dia tidak bisa pindah kerja, seandainya memang dia tidak mungkin satu kota misalnya, ya sudah. Para hadirin hadirat rahimani rahimakumullah, dia ngomong baik-baik untuk bisa keluar dari tempat kerja tersebut. Insya Allah mentaraka lillahi awadan mentaraka lillahi syan awadallahu khairan minhu. Dan siapa yang seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka akan Allah ganti yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau seandainya memang kerjaan di ASN itu tidak memberikan mudarat untuk dirinya dan istri suaminya juga sudah memberikan izin dan tidak menyanyiakan tanggung jawab dia sebagai seorang ibu, maka dia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa pindah satu kota dengan suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Selanjutnya, Bismillah, Afwan Ustaz, Anda ingin bertanya bagaimana menanggapi suami yang masih suka menonton bola dan bermain game sampai kadang lupa waktu. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallah khairan. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, ya dinasihatin suaminya. Ya ada hal-hal yang perlu dia lakukan sebagai seorang suami. Terlebih sudah memiliki anak-anak, dia harus punya waktu untuk anak-anaknya, dia punya waktu untuk membimbing anaknya, mengajarkan anak-anaknya, ya karena kecanduan dengan game ini sesuatu yang tidak akan pernah ada ujungnya, sesuatu yang tidak pernah ada akhirnya. Kalau dia beralasan nanti insya Allah nih setahun 2 tahun lagi saya sudah enggak, game itu akan diperbarui terus menerus. Dan kecanduan manusia terhadap game itu akan semakin menguatkan dirinya. Dan berapa banyak orang-orang yang kita lihat sudah tua renta, sudah kakek-kakek, rambutnya sudah memutih, masih dengan game online dan naudzubillah terkadang dengan perjudian. Maka di sini dia harus segera mengakhirinya. Jadi nasihati istri suaminya baik-baik. Jelas ya? Dan tentunya ibu-ibu sudah paham lah bagaimana cara menasihati suaminya, bagaimana cara pendekatan kepada suaminya yang memang keracungan atau ketagihan dengan game tadi. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz. Selanjutnya, Bismillah, Ana ingin bertanya Ustaz, bagaimana apabila dalam rumah tangga istri dan suami mempunyai prinsip yang berbeda dalam mendidik anak, yang membuat istri dan suami seringkali cekcok. Mohon nasihatnya Ustaz. Tapi para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, di sinilah seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, harus ada yang mengalah, harus ada yang mengalah. Ya, nah tentunya seorang laki-laki yang dia tentunya lebih berakal dibandingkan perempuan, ya maka dia lebih mengalah. Tapi kalau seandainya memang si istri menginginkan anaknya ke arah agama, ya si suami menginginkan anaknya ke arah maksiat misalnya, dia bukan bermaksiat, arahnya ke arah maksiat. Ya tentunya si istri berusaha dia bersikeras, ya karena ini merupakan perintah Allah, ini merupakan syariat Allah. Ya tidak bisa kita jerumuskan anak kita dalam kehancuran dirinya, karena ini akan berefek untuk dirinya, berefek kita sebagai ibu dan ayahnya, dunia dan akhiratnya. Ya, dia ya istilahnya sebatas kemampuan yang bisa dilakukan. Tapi kalau memang si suaminya kekeh dan lain sebagainya, sudah. Ya suaminya bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dia lakukan, dan si ibu semaksimal mungkin dia membentengi anaknya dari hal-hal yang jangan sampai dia semakin jauh dari kebaikan. Bukan berarti anaknya sudah kalau memang kamu pilih anak harusnya udah urusan ini lah saya nggak mau urus lagi. Itu juga salah. Paham di sini? Tapi kalau seandainya ini baik, ya ini baik, misalnya ya yang satu pingin anak pesantren ini, satu pingin pesantren ini. Dua-dua pesantrennya baik, pesantrennya bagus. Ya sudah harus ada yang mengalah. Harus ada yang mengalah. Tapi kalau setiap kita tidak ada yang mengalah, maka setiap saatlah kita akan ada keributan dan ketidaktenangan dalam kita berumah tangga. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz. Selanjutnya, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga. Ingin bertanya, bagaimana jika calon pengantin yang sudah dekat dengan tanggal pernikahannya, kemudian tiba-tiba calon suami mengatakan mahar itu milik bersama, sedangkan calon istri tidak setuju.
dengan hal yang demikian? Apakah dengan begitu calon istri boleh menolak untuk menikah? Jazakallah khairan Ustaz. Nah, yang namanya mahar adalah pemberian seorang suami kepada istrinya. Bagaimana milik bersama? Itu haknya istri. Kecuali kalau si istri dia memberikan apa yang dia punya hak tadi diberikan kepada suaminya, nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya si suami yang mensyaratkan itu mahar saya berikan hak kita berdua, yang nggak bisa hak kita berdua, itu miliknya si istri. Nah kalau seandainya memang sebelum nikah saja sudah seperti ini modelnya, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, sudah dia batalkan saja. Dia batalkan saja. Ada seorang laki-laki, ada seorang sahabiah mendatangi Nabi Muhammad SAW pada waktu itu dia bertanya, saya dilamar oleh si Fulan dan si Alan. Kemudian Nabi SAW mengatakan si Fulan itu dia suka memukul, yang satunya dia pelit. Nikahilah si Fulan, yang si Fulan yang lain lagi. Jadi Rasulullah tidak merekom untuk menikah laki-laki yang tadi yang pelit. Ya ini belum menikah saja sudah ngomong mahar. Ngomongnya maharnya harus bagi milik bersama, belum nikah. Ya, nah kalau seandainya memang ini mungkin tanda Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda kalau mungkin dia bukan orang yang baik untuk diri kita. Ya, tapi kalau memang seandainya dia ngomongnya mungkin bercanda, enggak seriusan, pokoknya nanti maharnya kita bareng-bareng ya. Ya kami ngomong sambilan saja, ya jangan juga jadi baperan. Tapi kalau seandainya itu menjadi pembahasan yang serius dan lain sebagainya, bukan saya katakan ini jalan terakhir ya. Saya kan ditanya apakah boleh, kalau boleh boleh saja dia membatalkan pernikahan, nggak ada masalah. Toh orang nikah yang sudah nikah saja boleh membatalkan pernikahan, apalagi yang belum menikah. Kalau ditanya boleh boleh, tapi kalau seandainya ada cara lain yang lebih baik dia tempuh jalan yang lebih baik. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Selanjutnya, Assalamualaikum. Gimana sholat kita kalau kita berimam sama suami, tapi bacaan sholat suami masih belum fasih atau tidak lebih fasih dari bacaan istrinya? Apakah sah sholatnya Ustaz? Tergantung di situ apa kesalahan kefasihan. Kalau fasih misalnya makhraj hurufnya itu lahannya tidak sampai lahan jali, ya lahannya lahan khafi, maka sah salatnya sah. Tapi kalau lahannya kesalahannya sudah jelas kesalahannya, ya huruf-hurufnya memang yang memang salah, fatal dan lain sebagainya, maka ya sudah sholat sendiri-sendiri saja. Ya atau si suami suruh pergi ke masjid, dia sholat bermakmum dengan imam, atau dia sambil mempelajari bacaan sholatnya. Tapi kalau seandainya bacaannya memang kesalahannya khafi, kesalahan yang tersembunyi, bukan kesalahan yang berat, ya maka tidak ada masalah untuk dia sholat di belakang suaminya sambil suaminya tetap terus memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Selanjutnya, bismillah. Semoga Allah menjaga Ustaz. Ana ingin bertanya Ustaz, orang tua Ana sudah mengizinkan Ana menikah. Namun salah satu kakak Ana tidak mengizinkan dikarenakan beliau belum menikah. Apa yang harus Ana lakukan Ustaz? Jazakallah khairan Ustaz. Baik, para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, kalau memang seandainya orang tua sudah mengizinkan dan juga bersama dengan itu ya dia kalau tidak menikah, ya mungkin laki-laki tersebut akan mencari perempuan lain, atau dia sebagai seorang laki-laki syahwatnya sudah tidak tertahan dan yang sebenarnya sudah dia nikah. Karena menjaga agama itu lebih dikedepankan, ya apalagi bisa dikhawatirkan dia terjatuh kepada hal yang diharamkan oleh Allah, maka itu lebih dikedepankan daripada hanya sekadar menjaga perasaan. Ini tinggal ngomong baik-baik sama kakaknya atau sama abangnya dan lain sebagainya. Tidak ada masalah. Ridho Allah ridho walidain, ridhonya Allah dengan ridho kedua orang tua. Allah alam. Alhamdulillah Ustaz. Sudah selesai pertanyaannya semuanya Ustaz. Oh, baik. Di studio ada soal Warni? Nggak ada. Di studio juga nggak ada soal yang lainnya. Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga buat hadirin hadirat semuanya. Saya tutup. Nah, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.